Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Malik Ibrahim. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya VTP. Apa itu VTP? VTP merupakan singkatan dari VLAN Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar dari sebuah permasalahan. Misalkan di sini kita memiliki 9 buah switch dan masing-masing switch ini membutuhkan 200 VLAN. Nah, itu tentu saja memakan waktu yang sangat banyak untuk mengkonfigurasinya. Pada video kali ini, kita akan belajar VTP agar lebih mudah konfigurasinya. Untuk VTP, ada dua jenis, yaitu yang pertama ada server dan yang kedua ada klien. Nah, sebenarnya ada satu lagi, yaitu namanya transparan. Nah, untuk yang transparan itu, kita jarang pakai. Misalkan, kita setting switch ini menjadi server. Sisanya adalah klien. Kita di situ konfigurasinya hanya di server. Kita bikin 200 VLAN-nya yaitu hanya di server saja. Yang lain tidak usah mengkonfigurasinya. Karena untuk VTP kita setting di server, maka yang lain pun akan mengikuti secara otomatis. Oke, kali ini kita akan coba praktik VTP. Di sini kita buat terlebih dahulu topologinya. Misalkan di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 buah switch. Kemudian hubungkan masing-masing switch menggunakan kabel. Kita akan coba konfigurasi VTP-nya. Misalkan di sini kita akan membuat server yang kita akan membuat switch yang ini adalah server. Di sini switch yang kedua adalah klien. Switch yang ketiga klien juga. Switch yang keempatnya adalah transparan. Dan switch yang terakhirnya adalah server. Kita menggunakan dua server. Sebelum kita konfigurasi VTP-nya, kita trunkingkan dulu port-portnya. Kita masuk pada switch, kemudian tab CLI. Nah, di sini kita masuk pada mode privilege, enable, kemudian mode global configuration, constant. Nah, di sini kita masuk pada interface FA0/1. Kita ketikkan interface FA0/1, kemudian enter. Setelah itu, kita trunkingkan dengan mengetikkan switch port mode trunk, kemudian enter. Oke. Setelah itu, kita masuk pada switch yang kedua atau klien. Di sini kita bisa melihat ada kabel FA0/1 dan kabel FA0/2. Di sini kita masuk tab CLI, enable, config, kemudian interface range FA0/1 sampai 2, kemudian enter. Setelah itu ketikkan switch port mode trunk, kemudian enter. Maaf, sepertinya ada yang salah. Mode trunk, kemudian enter. Oke, selanjutnya switch yang ketiga atau switch klien yang kedua. Di sini ada kabel FA0/1 dan FA0/2 juga. Kita langsung masuk pada switchnya, tab CLI, enable, config, interface range FA0/1 sampai 2, enter. Sepertinya yang salah, interface range FA0/1 sampai 2, kemudian enter. Setelah itu ketikkan switch port mode trunk, enter. Oke, selanjutnya kita akan terangkan yang transparan. Di sini juga sama, ada kabel FA0/1 dan FA0/2. Langsung saja enable, config, interface range FA0/1
enter. Di sini ketikkan switch port mode terang, kemudian enter. Oke, selanjutnya ada switch yang terakhir atau server. Tap CLI, enable config interface. Kita lihat di sini ada interface 0/1 saja. FA 0/1, kemudian enter. Switch port mode terang, kemudian enter. Oke, setelah itu kita langsung saja setting VTP nya. Kita masuk ke switch yang pertama atau yang server. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan VTP mode server, dikarenakan untuk switch yang pertama ini akan dijadikan server. Kemudian enter. Di sini kemudian kita ketikkan VTP domain Cisco, kemudian kita beri password yaitu VTP password, misalkan passwordnya adalah 123, kemudian enter. Oke, setelah itu lanjut ke yang klien. Kita exit terlebih dahulu, kemudian di sini kita ketikkan VTP mode klien, dikarenakan akan dijadikan klien. Enter. Kemudian untuk domain dan passwordnya yang klien juga harus sama dengan yang server. Langsung saja kita ketikkan VTP domain Cisco, enter. Setelah itu masukkan passwordnya yaitu VTP password 123, enter. Kita exit, kemudian masuk yang klien kedua atau switch yang ketiga. Di sini kita exit terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan VTP mode klien, enter. Di sini juga sama, untuk VTP domain dan passwordnya harus sama dengan yang server. Kita ketikkan VTP domain Cisco, kemudian enter. Kemudian masukkan passwordnya VTP password 123, kemudian enter. Kita exit, lanjut ke yang transparan. Kita exit terlebih dahulu, kemudian ketikkan VTP mode transparan, enter. Setelah itu masukkan VTP domainnya. Untuk domain ini juga sama, harus sama dengan yang server Cisco. Kemudian ketikkan VTP passwordnya 123, kemudian enter. Oke, setelah itu kita exit, masuk pada server yang terakhir atau server kedua. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kita masuk pada VTP mode server, dikarenakan untuk yang switch yang terakhir ini adalah server. Enter. Langsung saja masukkan domainnya, tetap sama dengan server yang pertama, VTP domain Cisco. Passwordnya juga harus sama, VTP password 123, kemudian enter. Oke, selesai. Jadi itu yang namanya konfigurasi VTP. Oke, kali ini kita akan coba pengujiannya. Kita coba cek pada masing-masing switch. Kita coba masuk pada switch yang 0, tap CHI. Sini kita masuk pada mode privilege, kemudian ketikkan show VLAN brief, kemudian enter. Di sini bisa terlihat bahwa semuanya masih default. Kemudian kita keluar terlebih dahulu, masuk pada switch yang kedua atau klien, tap CLI. Kita masuk pada mode privilege, ketikkan show VLAN brief.
Di sini juga bisa terlihat bahwa masih default semuanya. Oke, kita keluar, masuk pada klien kedua atau switch yang ketiga. Kita masuk pada mode privilege, kemudian ketikkan show VLAN brief. Di sini juga masih terlihat bahwa semuanya masih default. Oke, kita masuk yang transparan atau switch yang ketiga, tab CLI, masuk pada mode privilege, kita ketikkan show VLAN brief. Di sini juga bisa terlihat bahwa semuanya masih default. Kita keluar, masuk pada switch yang terakhir, masuk pada tab CLI, kita masuk pada mode privilege, show VLAN brief. Di sini juga semuanya bisa terlihat bahwa masih default. Artinya belum ditambahkan apa-apa, semuanya belum setting apa-apa. Kita keluar terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja pengujiannya. Misalkan di switch 1 ini kita akan tambahkan VLAN 2 dan VLAN 3. Kita masuk pada VLAN-nya. Kita masuk pada switch-nya. Kita masuk pada mode global configuration. Kemudian kita beri VLAN 2. Nah, untuk VLAN 2 kita beri nama A. Kita exit. Kemudian masuk pada VLAN 3. Untuk VLAN 3 misalkan kita beri nama B. Oke, kita exit. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan 3 yang masing-masing namanya adalah VLAN 2A dan VLAN 3B. Kita keluar, kemudian kita cek yang klien. Nah, di sini kita ketikkan show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa VLAN-nya ada VLAN 2 yang bernama A dan VLAN 3 yang namanya B. Di sini otomatis akan mengikuti server yang pertama. Oke, kemudian kita keluar, kita cek lagi yang klien yang kedua. Di sini kita ketikkan show VLAN brief, enter. Di sini juga bisa terlihat ada VLAN 2 yang namanya A dan VLAN 3 yang namanya B. Ini juga akan mengikuti otomatis ke server yang pertama. Kita keluar, masuk ke transparan. Kita cek dengan mengetikkan show VLAN brief. Nah, untuk yang transparan di sini masih default semua. Untuk yang mode transparan itu tidak mengikuti ataupun server. Jadi, mode transparan itu hanya sendiri atau konfigurasinya sendiri. Jadi di sini tidak ada VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Kita keluar, kita masuk pada server kedua atau switch yang terakhir, switch keempat. Kita ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini terlihat juga ada VLAN 2 yang namanya A dan VLAN 3 yang namanya B. Oke, misalkan kita akan mencoba menghapus VLAN yang ketiga. Di sini kita ketikkan config terlebih dahulu untuk masuk pada mode global configuration. Kemudian di sini ketikkan no VLAN 3. Kemudian enter. Oke, kemudian kita cek terlebih dahulu do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 3 tidak ada dan yang ada hanya VLAN 2 saja. Kita keluar, kita masuk pada klien. Nah, di sini kita coba cek dengan mengetikkan show VLAN brief. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa VLAN 3-nya sudah tidak ada karena mengikuti server secara otomatis. Kita keluar, kita masuk pada klien pertama. Kemudian di sini kita ketikkan show VLAN brief, kemudian enter. Oh, ternyata di sini VLAN 3-nya masih ada. Oke, kita coba masuk pada server pertama. Di sini ketikkan do show VLAN brief, enter.
Tadi sini juga VLAN 3-nya masih ada. Oke, langsung saja kita coba hapus VLAN 2 dan 3 dengan mengetikkan no VLAN 3. Kita exit. Kita masuk pada mode global configuration. Di sini ketikkan no VLAN 2, kemudian enter. Oke, kemudian kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief, enter. Nah, di sini VLAN 2 dan 3-nya sudah terhapus. Oke, kita coba cek yang klien. So VLAN brief. Nah, di sini juga VLAN 2 dan 3-nya sudah terhapus secara otomatis. Oke, selesai. Jadi itu untuk pengujiannya. Oke, kali ini kita akan belajar yang namanya problem revision number. Kita coba cek di server. Kita masuk pada mode tab CLI. Di sini kita masuk pada mode privilege, kemudian ketikkan show PTP status, kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat ada configuration revision 6. Nah, yang artinya adalah kita sudah melakukan konfigurasi pada switch sebanyak 6 kali. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah permasalahan. Di sini ada gedung yang pertama ingin menambahkan satu lagi switch. Kita coba tambahkan switchnya. Nah, misalkan satu switch ini sudah dipakai di gedung 2. Di sini kita masuk pada switch, masuk pada mode tab CLI. Kita masuk pada mode privilege, kita ketikkan show VTP status, kemudian enter. Di sini bisa terlihat bahwa configuration revisionnya masih 0, yang artinya kita belum sama sekali melakukan konfigurasi. Berhubung switch ini sudah dipakai di switch yang kedua, kita akan coba tambahkan configuration revisionnya, berarti lebih dari yang di gedung utama. Yang di gedung utama yaitu 6, kita coba bikin lebih dari yang gedung utama, yaitu kita bikin lebih dari 6 konfigurasinya. Kita coba configuration, kita masuk pada switch-nya. Di sini kita masuk pada mode global configuration. Setelah itu kita ketikkan VTP mode server, kemudian enter. Seperti lama kita ketikkan VTP mode server, enter, kemudian VTP domain Cisco. Oke, setelah itu kita ketikkan VTP password. Kita masukkan passwordnya, itu 123, kemudian enter. Oke, setelah itu kita cek dengan mengetikkan do show VTP status, enter. Di sini bisa terlihat configuration revisionnya masih 0. Kita coba configuration terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan VLAN 2. Kita akan membuat VLAN 2 sampai 8. Kemudian VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Oke, kita exit. Kita ketikkan do show VTP status untuk mengecek. Nah, di sini sudah terlihat configuration revisionnya sudah 7, yang artinya sudah melebihi konfigurasi pada gedung utama. Kemudian kita cek lagi dengan mengetikkan do show VLAN brief. Di sini bisa terlihat bahwa di sini ada VLAN 2 sampai VLAN 8. Misalkan switch ini ingin dimasukkan ke gedung yang pertama, tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung pertama. Kita coba cek terlebih dahulu di sini. Kita ketikkan show VLAN brief, enter. Di
sini belum memiliki VLAN dan masih default semuanya. Oke, setelah itu kita coba hubungkan menggunakan kabel dari server ke switch yang ke-5 ini. Kemudian kita aktifkan mode terangnya. Kita masuk pada server ini, kita masuk pada mode global configuration, kita ketikkan interface FA0/2, kemudian ketikkan switch mode terang, kemudian enter. Oke, selanjutnya kita aktifkan mode terang pada switch yang ini. Kita masuk pada interface FA0/1, kemudian enter. Kemudian aktifkan mode terangnya, kemudian enter. Oke, setelah itu kita cek pada server, kita exit. Di sini kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat bahwa VLAN 2 sampai 8 sudah masuk pada server di gedung yang pertama, dan ini ada settingan pada gedung yang kedua. Maka semua switch akan mengikuti konfigurasi pada switch yang baru. Oke, jadi itu adalah revision number. Oke, kali ini kita akan mencoba configuration numbernya menjadi 0. Pertama-tama kita hapus terlebih dahulu kabelnya. Tetapi di gedung satu ini masih mengikuti konfigurasi switch yang baru. Kita coba cek pada gedung yang pertama, tab CLI, masuk pada mode global configuration, masuk pada mode privilege, kemudian kita ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat bahwa semuanya masih pada settingan switch yang baru. Kita coba hapus VLAN 2, 3, 4, 5. Oke, kita masuk pada mode global configuration, kemudian ketikkan no VLAN 2, no VLAN 3. Maaf, sepertinya salah. No VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5, enter. Kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat bahwa yang tersisa adalah VLAN 6, 7, dan 8. Sekarang kita akan coba cek status VTP-nya. Kita ketikkan do show VTP status. Nah, di sini bisa terlihat bahwa configuration revisinya sudah 11. Oke, kita keluar terlebih dahulu, kemudian kita masuk pada switch yang 5 ini, tab CLI, enter. Misalkan di sini konfigurasi revisinya menjadi banyak, kita coba tambahkan VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk pada mode privilege, masuk pada mode global configuration, kemudian kita masukkan atau tambahkan VLAN-nya. Kita tambahkan VLAN 44, VLAN 55, VLAN 66, VLAN 77, VLAN 88, VLAN 99, VLAN 100, VLAN 200, kemudian enter. Oke, kemudian kita cek configuration revisinya terlebih dahulu. Kita exit terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan do show VTP status, enter. Nah, di sini configuration revisinya sudah lebih banyak dari gedung yang pertama. Gedung yang pertama configuration revisinya ada 11, dan untuk gedung yang kedua configuration revisinya adalah 15. Kita cek VLAN-nya dengan mengetikkan show VLAN brief, enter. Nah, di sini VLAN-nya sudah lebih banyak.
kita akan coba settingan switch baru ini akan mengikuti settingan di gedung utama. Kita akan rubah terlebih dahulu konfigurasinya menjadi 0. Caranya, kita gantikan mode server ini menjadi mode transparan. Langsung saja kita ketikkan VTP mode transparan, kemudian enter. VTP domain Cisco, enter. VTP password 123, kemudian enter. Oke, setelah itu kita cek VTP statusnya dengan mengetikkan do show VTP status, kemudian enter. Nah, di sini configuration revisionnya sudah menjadi 0. Artinya ini akan bisa mengikuti konfigurasi dari gedung utama. Kemudian kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya masih sama. Nah, kemudian kita coba ganti lagi menjadi mode server. Kita ketikkan VTP mode server, kemudian enter. Di sini kita masukkan VTP domain Cisco, enter. Kemudian masukkan password 123, kemudian enter. Oke, setelah itu kita akan coba konekkan gedung yang pertama ke gedung yang kedua. Kita konekkan, kemudian kita coba masuk pada server atau switch yang pada gedung kedua. Di sini kita ketikkan do show VTP do show VLAN brief, enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ada VLAN 678. Nah, ini adalah settingan dari gedung yang pertama, yang artinya sekarang bisa ditambahkan pada gedung utama tanpa menghapus konfigurasi pada gedung utama. Oke, selesai. Oke, kali ini kita akan latihan soal VTP. Kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita masukkan satu buah router, kemudian kita masukkan switchnya. Di sini 1, 2, 3. Oke, setelah itu kita tambahkan PC banyak. Kita rapihkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel dari router ke switch 0 ke switch 1, switch 0 ke switch 2, switch 0 ke switch 3, dari switch 1 ke 0, switch 1 ke PC 1. Oke, setelah itu kita akan membagi kelompok. Misalkan kita di sini akan menggunakan warna biru. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, setelah itu kita akan membagi VLAN pada tiap-tiap kelompoknya. Di sini VLAN 10. Sini VLAN 20, sini VLAN 30, di sini VLAN 40, di sini VLAN 50, di sini VLAN 60, di sini VLAN 70, di sini VLAN 10 juga.
sini VLAN 20, sini VLAN 30, sini VLAN 40, di sini VLAN 50. Oke, setelah itu kita akan memberikan IP pada tiap-tiap VLAN. Untuk VLAN 10, IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Kemudian VLAN 20, IP-nya adalah 20.20.20.0/24. Kemudian VLAN 30, untuk IP-nya adalah 30.30.30.0/24. Kemudian VLAN 40, untuk IP-nya adalah 40.40.40.0/24. Kemudian VLAN 50, untuk IP-nya adalah 50.50.50.0/24. Kemudian VLAN 60, untuk IP-nya adalah 60.60.60.0/24. Kemudian VLAN 70, untuk IP-nya adalah 70.70.70.0/24. Kemudian enter. Oke, kita sudah membuat soalnya. Oke, kali ini kita akan coba menyeting soal ini. Kita akan coba kerjakan soalnya. Pertama-tama kita konfigurasi PTP-nya di switch. Untuk switch ini adalah server dan sisanya adalah klien. Langsung saja kita masuk pada switch ini, tab CLI, kita masuk pada mode privilege, kemudian global configuration. Di sini ketikkan VTP mode server, kemudian enter, kemudian masukkan domainnya VTP domain Cisco, masukkan passwordnya VTP password 123, kemudian enter. Oke, kita exit, kemudian masuk pada switch selanjutnya. Switch ini adalah klien. Enable config VTP mode client. Oke, selanjutnya broadcast. Selanjutnya domainnya VTP domain Cisco, samakan dengan yang server VTP password 123 dan enter. Kita exit, kemudian switch selanjutnya tab CLI, enable config VTP mode client VTP domain Cisco VTP password 123, kemudian enter. Kita exit, kemudian kita masuk pada switch selanjutnya tab CLI, enable config VTP mode client VTP domain Cisco VTP password 123, enter. Oke, kita exit, kemudian masuk yang server. Di sini kita cek VTP statusnya dengan mengetikkan show VTP status, kemudian enter. Di sini bisa terlihat configuration revisionnya masih 0. Oke, langsung saja kita masukkan VLAN-nya. Di sini ketikkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Kita exit, kemudian kita cek show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sekarang udah ada VLAN 10 sampai 70.
Oke. Setelah itu kita aktifkan terlebih dahulu mode terangnya. Kita masuk lagi pada server. Di sini masuk pada interface FA0/1 sampai kita lihat di sini ada 1, 2, 3 dan 4. 1 sampai 4. Oh, maaf, sepertinya salah. Harusnya mengetikkan interface range FA0/1 sampai 4, kemudian enter. Kemudian di sini switch port mode terang. Oke, selesai. Kemudian yang server kemudian switch selanjutnya atau yang klien. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu mode terangnya. Kita ketikkan interface FA0/1, kemudian enter, switch port mode terang, enter. Oke, selesai. Kemudian switch selanjutnya di sini ketikkan interface FA0/1, interface FA0/1, kemudian enter, switch port mode terang, kemudian enter. Oke, selesai. Kemudian kita masuk lagi pada switch selanjutnya. Di sini kita ketikkan interface FA0/1 juga, kemudian switch port mode terang. Oke, selesai. Oke, kali ini kita akan masukkan interface pada filenya masing-masing. Oke, langsung saja masuk pada switch yang ini. Tap CLI, kita masuk pada mode privilege, global configuration, kemudian kita ketikkan interface FA0/ kita lihat 0/2 sampai 3. Langsung saja interface FA0/2 sampai 3, enter. Sepertinya salah, maaf. Kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, kemudian enter, switch port mode akses, kemudian ketikkan switch port akses VLAN 10, kemudian enter. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada FA0/4 dan FA0/5. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita exit terlebih dahulu. Di sini ketikkan interface range FA0/4 sampai 5, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 20, kemudian enter. Kita exit. Kemudian kita lihat di sini ada FA06 dan FA07. Oke, langsung saja kita masuk lagi pada switchnya. Kita ketikkan interface range FA0/6 sampai 7, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 30, kemudian enter. Oke, kita exit. Kita lihat di sini ada FA08 dan FA09. Masuk lagi pada switch. Kita ketikkan interface range FA0/8 sampai 9, kemudian enter. Kita ketikkan switch port mode akses, kemudian ketikkan switch port akses VLAN 40, enter. Kita exit. Kita cek lagi di sini ada FA010 dan FA011. Oke, langsung lagi masuk pada switchnya. Interface range FA0/10 sampai 11, kemudian enter. Kita ketikkan switch port mode akses, enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 50, enter. Kemudian kita exit. Oke, setelah itu kita langsung pada
switch selanjutnya, yaitu yang switch yang ini. Tap CLI, enter, masuk pada mode privilege, mode global configuration. Kemudian kita lihat terlebih dahulu di sini ada FA02 dan FA03. Oke, setelah itu kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, enter. Kemudian ketikkan switch port mode access. Kemudian ketikkan switch port access VLAN 60, enter. Kita exit. Oke, kemudian kita cek lagi. Di sini ada FA0/4 dan FA0/5. Oke, setelah itu masuk lagi pada switchnya, kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5, kemudian enter. Kita ketikkan switch port mode access, enter. Kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 70, kemudian enter. Kita exit. Oke, setelah itu kita langsung masuk lagi pada switch selanjutnya. Di sini ada FA02 dan FA03. Oke, langsung saja masuk pada switchnya. Mode privilege, global configuration. Kemudian ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian ketikkan switch port mode access, enter. Switch port access VLAN 10, kemudian enter. Kita exit. Kemudian kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Secara dikarenakan di sini 2 sampai 3, maka selanjutnya interface 4 sampai 5. Kemudian kita enter. Di sini kita ketikkan switch port mode access, enter. Kita ketikkan switch port access VLAN 20, kemudian enter. Kita exit. Kemudian ketikkan lagi interface FA0/. Kita lihat di sini ada FA6 dan FA7. Langsung saja masuk lagi pada switchnya 6 sampai 7, kemudian enter. Kemudian ketikkan switch port mode access, kemudian ketikkan switch port access VLAN 30, kemudian enter. Kita exit. Kita ketikkan interface range FA0/, kemudian kita cek lagi. Di sini ada FA8 dan FA9. Oke, kita cek FA0/8 sampai 9, kemudian enter. Di sini kita ketikkan switch port mode access, kemudian ketikkan switch port access VLAN 40, kemudian enter. Kita exit. Kemudian ketikkan lagi interface range FA0/. Kita lihat 0/10 dan 11. 0/10 sampai 11, kemudian enter. Kemudian ketikkan switch port mode access, enter. Kemudian ketikkan switch port access VLAN 50, kemudian enter. Kita exit. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu. Masuk lagi pada switch ini. Kita ketikkan dulu show VLAN break, enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa VLAN 10 sudah terhubung pada FA02, VLAN 20 sudah terhubung pada FA04 sampai 5, VLAN 30 sudah terhubung pada FA06 sampai 7, VLAN 40 terhubung pada FA08 sampai 9, VLAN 50 sudah terhubung pada FA010 sampai 11. Kemudian kita cek pada switch yang kedua, to show VLAN brief. Di sini juga bisa terlihat bahwa VLAN 60 sudah terhubung pada FA02 sampai 3, FA70 sudah terhubung pada FA04 sampai 5. Kita exit. Kita lihat di sini. Kemudian kita ketikkan do
show VLAN brief. Di sini juga bisa terlihat bahwa FA10 sudah terhubung pada FA0/2 sampai 3, FA20 sudah terhubung pada FA0/4 sampai 5, FA30 VLAN 30 sudah terhubung pada FA04 06 sampai 7, VLAN 40 sudah terhubung pada FA08 sampai 9, VLAN 50 sudah terhubung pada FA0/10 sampai 11. Oke, selesai. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi di routernya. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu FA-nya. Bisa dilihat bahwa di sini FA-nya masih merah, artinya belum aktif. Kita masuk pada routernya, tap CLI, enable mode privilege config, mode double configuration, kemudian interface FA0/0, enter, kita ketikkan 0, kemudian enter. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sekarang sudah berwarna hijau. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasi IP address-nya. Di sini kita exit terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan interface FA0/0.10, kemudian enter. Oke, kemudian kita ketikkan encapsulation.1q10, kemudian enter. Kita masukkan IP address-nya, address 10.10.10.1, kemudian spasi, masukkan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Kita exit, kemudian interface A0/0.20. Oke, kita langsung ketikkan encapsulation.1q20, kemudian enter. Masukkan IP address-nya 20.20.20.1 spasi 255.255.255.0, enter. Kita exit, interface FA0/0.30, enter. Kemudian encapsulation.1q30, enter. Masukkan IP address-nya 30.30.30.1 spasi subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kita exit, interface FA0/40, enter. encapsulation.1q40, enter. Masukkan IP address-nya 40.40, IP address 40.40.40.1, subnet masknya 255.255.255.0, enter. Exit, kita ketikkan interface FA0/0.50, enter. encapsulation.1q50, enter. Masukkan IP address-nya 50.50.50.1 spasi, masukkan subnet masknya 255.255.255.0, enter. Exit, interface FA0/0.60, enter. encapsulation.1q60, enter. Masukkan IP address-nya 60.60.60.1 spasi subnet masknya 255.255.255.0, enter. Exit, kemudian interface FA0/0.70, kemudian enter. encapsulation.1q70, enter.
Maaf, sepertinya ada yang salah. Encapsulation .1q 70, enter. IP address 70.70.70.1 spasi subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kemudian kita exit. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan dulu show IP interface brief, kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa FA10 sampai 70 nya statusnya sudah up, yang artinya sudah aktif. Oke, selanjutnya kita masukkan IP DHCP poolnya. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, enter. Kemudian kita ketikkan network 10.10.10.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kita ketikkan default router 10.10.10.1, kemudian enter. Kemudian DNS servernya, DNS server 8.8.8.8, kemudian enter. Kita exit. Oke, selanjutnya IP DHCP pool VLAN 20, enter. Network 20.20.20.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0, enter. Selanjutnya default gateway-nya 20.20.20.1, enter. Kemudian DNS servernya 888, kemudian enter. Kita exit. Selanjutnya IP DHCP pool VLAN 30, maaf salah, seperti kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 30 network 30.30.30.0 subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 30.30.30.1, kemudian enter. Selanjutnya DNS server 8.8.8.8, enter. Kita exit. Selanjutnya IP DHCP pool VLAN 40 network 40.40.40.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Default gateway-nya 40.40.40.1, enter. Kemudian DNS server 888, enter. Kita exit. Oke, selanjutnya IP DHCP pool VLAN 50, enter. Network 50.50.50.0 spasi 255.255.255.0, enter. Kemudian default gateway-nya 50.50.50.1, enter. Kemudian DNS server 888, kemudian enter. Exit. Selanjutnya IP DHCP pool VLAN 60, enter. Network 60.60.60.0 spasi subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kemudian default routernya atau default gateway 60.60.60.1, enter. Selanjutnya DNS server
8 enter. Oke, kita exit. Selanjutnya IP DHCP full VLAN 70, kemudian enter. Maaf, sepertinya salah. IP DHCP full VLAN 70 network spasi subnet bahasa 255.255.255.0 enter. Default gateway nya 70.70.70.1, kemudian enter. Kemudian DNS server 70.70.70.1, kemudian maaf, untuk DNS servernya adalah 8.8.8.8, kemudian enter. Oke, kita exit. Oke, setelah itu kita aktifkan terlebih dahulu DHCP nya pada tiap-tiap PC. Oke, langsung saja kita langsung masuk pada PC yang pertama, desktop, tapi configuration DHCP. Di sini sudah successful. Oke, setelah selesai mengaktifkan DHCP-nya, kita akan coba pengujiannya dengan mengirimkan sebuah paket. Misalkan dari VLAN 10 mengirimkan paket pada VLAN 20. Untuk awal-awal pasti valid. Kita coba yang kedua kalinya. Successful. Kita coba VLAN yang lain, misal 40 dengan 30. Untuk awal-awal pasti valid. Kita coba yang kedua kalinya. Sini sudah successful. Kita coba lagi, misalkan dari VLAN 60 ke VLAN 70. Untuk awal-awal valid. Kita coba lagi. Successful. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.